Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman katsiran mazida. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang sedang kita bahas, yaitu menyebutkan tentang sebab hati itu menjadi sehat, hidup, dan salim. Yang terakhir kita ambil adalah az-zuhud, yaitu zuhud di dalam dunia ataupun di dunia. Setelah kita sebutkan beberapa asar-asar dari para a'imah kita, dari para ulama kita, yang mana menyebutkan tentang penjelasan-penjelasan ataupun makna dari zuhud. Di antaranya adalah ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kata beliau, az-zuhdu fid dunya qisarul amal laisa bi akhlil ghalib wala bil lubsil abaah. Kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala bahwa zuhud di dunia itu tidak banyak berangan. Bukan zuhud itu adalah kalau makan yang tidak enak, kalau pakai pakaian yang tidak bagus. Bukan itu yang dimaksudkan dengan apa? Az-zuhud. Tapi yang diinginkan dengan zuhud yaitu tidak berangan ataupun tidak berlebihan dalam berangan. Kemudian telah kita sebutkan asar-asar yang lain yang menyebutkan tentang apa itu zuhud. Di antaranya yang telah kita sebutkan juga apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang namanya zuhud adalah tarkur rahbati fi ma la yanfa'u fi daril akhirah, meninggalkan sesuatu yang ia cintai, yang hal tersebut tidak bermanfaat di dunia ataupun di darul akhirah, di akhirat.
yaitu fudulul mubah, perkara-perkara mubah yang berlebihan, yang tidak membantu, yang tidak mendukung untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada satu permasalahan lagi, yaitu al-wara'. Adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang kemungkinannya akan memudaratkan akhirat dia. Qad tadurru atau qad yadurru fi daril akhirah, yaitu kemungkinannya bisa jadi akan memudaratkan ia ataupun akan memudaratkan di akhiratnya. Ini makna-makna dari apa? Az-zuhud. Dan ketahuilah akhwati fillah, akhwana fid din, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan zuhud bukan berarti tidak boleh untuk kaya. Bukan. Bukan maknanya demikian, bahwa kalau zuhud berarti tidak boleh kaya. Akan tapi yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya untuk akhirat dia. Fudulul mubah, yaitu perkara-perkara mubah yang berlebihan sifatnya. Adapun berkaitan dengan kekayaan, maka sebenarnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa di sana ada seorang hamba, ataupun di antara predikat seorang hamba yang paling tinggi adalah dia memiliki kekayaan dan memiliki ilmu. Ilmu yang ia miliki dia praktekkan, kekayaan yang ia miliki dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana juga disebutkan kebalikannya, yaitu predikat yang paling jelek adalah orang yang memiliki kekayaan tapi tidak memiliki ilmu. Kekayaan ini akan menjadi bumerang untuknya di akhirat. Dengan kata lain, bahwa dia akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan azab karena harta yang ia miliki. Ia gunakan harta tersebut untuk kemaksiatan-kemaksiatan, untuk kemungkaran-kemungkaran. Bahkan ia mengumpulkan harta tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Tayyibatu fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang paling baik adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk umat yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita semua mengetahui dan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik di dalam agama ini. Kita lihat keadaan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keadaan-keadaan mereka. Di antaranya adalah hadis-hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau alaihi salatu wassalam, yang menyebutkan tentang hari-harinya bersama beliau alaihi salatu wassalam. Di antaranya kata beliau radhiyallahu taala anha, laqad mata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yawmin wahidin maratain. Telah meninggal Rasul alaihi salatu wassalam, dan sungguh beliau tidak pernah kenyang dalam satu harinya dua kali, ataupun sungguh beliau tidak pernah merasa kenyang dari roti dan minyak dalam satu harinya dua kali. Artinya, taruhlah kalau seandainya beliau merasa kenyang dengan makanan tadi, tapi itu pun hanya sekali.
dalam sehari. Yang lainnya dalam keadaan di bawah itu. Inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilihkan untuk makhluk, untuk hamba yang paling dicintai, yang paling dimuliakan. Yang paling mulia dari para hamba, yang paling mulia dari para nabi, yang paling mulia dari para rasul, dan yang paling mulia dari ulul azmi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam lafaz yang lain kata beliau radhiyallahu taala anha, masabiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salasata ayamin tibaan min khubsi burrin hatta mada li sabilihi. Sungguh Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang dari roti yang terbikin dari tepung sampai beliau meninggal dalam keadaan 3 hari berturut-turut. Tidak pernah merasa kenyang 3 hari berturut-turut dari apa? Dari roti yang terbikin dari tepung. Tapi bukan maknanya bahwa beliau kenyangnya dari makanan yang lain, tidak. Akan tapi beliau alaihissalam dalam keadaan seperti yang kita ketahui dari kisah-kisahnya, wallahul musta'an. Dalam keadaan seperti ini, dan ini pula adalah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian untuk umat ini, yaitu dengan banyaknya harta. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki cobaan, ujian. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuatan mereka, suatu kaum Ad wa Samud yang memiliki kekuatan yang sangat, yang memiliki kekuatan yang lebih daripada yang lainnya dari umat-umat yang ada. Ada umat yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian-ujian yang lain. Adapun umat ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan harta. Kita saksikan dengan mata kepala kita begitu banyaknya, berlimpahnya harta di zaman kita, harta di zaman umat muslimin ataupun umat Islam. Setiap manusia ataupun setiap muslim, mereka bisa dikatakan memiliki harta yang berkecukupan ataupun bahkan lebih. Dan seterusnya keberadaan-keberadaan yang ada. Akan tapi di sisi lain, mereka tidak sadar bahwa itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Sehingga apakah kita bisa bersabar dengan ujian tersebut ataukah tidak? Kalau seandainya kita tidak bisa bersabar, maka kita akan tersibukkan dengan harta tersebut. Kita akan terlalaikan dengan harta tersebut. Dan bahkan akan berusaha berlomba untuk mengumpulkan harta dengan cara apapun. Tidak memperhatikan mana yang dihalalkan, tidak memperhatikan mana yang diharamkan. Tidak pula memperhatikan bagaimana cara yang halal dan bagaimana cara yang haram. Kita menyaksikan dengan kepala kita, dengan mata kepala kita, saudara-saudara kita, yang terkadang dia mengetahui itu adalah perkara batil, tetapi dia tetap kerjakan karena ambisinya untuk mendapatkan harta, karena keinginannya untuk mendapatkan harta. Sungguh kaum muslimin, akhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu merasa berkecukupan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita,
maka sungguh kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Walaupun zahirnya, walaupun nampaknya orang mandang, mungkin mandang kita atau memandang saudara kita dengan keadaan ataupun dengan kenyataan kelihatannya miskin ataupun seterusnya, akan tapi dia memiliki hati yang penuh dengan kecukupan. Rasulullah SAW menyatakan, laisal ghina an kasratil ard, walakin al-ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tapi kekayaan itu adalah ketika jiwa ini selalu merasa berkecukupan. Oleh karena itu, kita dianjurkan, kita dibimbing oleh syariat ini untuk selalu dan selalu merasa berkecukupan, qanaah. Dan kita semua mengetahui tentang apa itu kehidupan dunia. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sering kita dengarkan, yaitu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', dan seterusnya dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehidupan dunia. Sebagaimana kita ingatkan ataupun sebagaimana telah kita sebutkan, bukan maknanya kita tidak diperbolehkan untuk menjadi orang yang kaya, ataupun maknanya kita harus menjadi orang yang miskin. Tidak. Telah kita sebutkan sebuah hadis yang menyebutkan predikat tingkatan yang paling tinggi seorang manusia, yaitu orang yang memiliki kekayaan dan memiliki ilmu. Dia mengamalkan ilmu dia dan dia gunakan kekayaan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika seorang tidak berlebihan dalam masalah harta, maka sungguh hatinya pun akan baik. Dia selalu teringat dengan zikrullah. Dia selalu mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua pernah merasakan ketika kita dalam keadaan susah yang sangat, dalam keadaan sangat susah, selalu memohon, selalu berdoa, selalu menjaga waktu-waktu mustajabah, selalu bangun malam untuk menegakkan salat, yang intinya semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kemudian mulai datanglah rasa malas, mulai timbullah tidak semangat, terus seperti itu, terganggu. Mungkin karena terlalu capek, karena telah dibukakan pintu rezeki. Yang tadinya dia memiliki kesempatan untuk menunaikan sholat malam, dia tidak memiliki kesempatan karena badannya sangat capek, sangat letih. Yang tadinya dia memiliki kesempatan untuk selalu menuntut ilmu, kemudian dia tidak memiliki waktu lagi karena tersibukkan dengan apa yang ia bukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu rezeki, dan seterusnya keberadaannya. Seperti itu. Ini kalau kita perhatikan, kalau seandainya kita tidak berhati-hati dengan keadaan-keadaan seperti itu, maka kita akan terus terbawa dengan kehidupan dunia, yang mana kehidupan tersebut akan semakin menjauhkan kita dari kehidupan akhirat. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya ada yang menyebutkan bahwa ad-dunya darun man la darul lahu fil akhirah. Dunia itu adalah tempat tinggalnya
bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal di akhirat adalah negerinya bagi orang tidak memiliki negeri di akhirat. Artinya, ketika seorang manusia sudah tersibukkan, terlalu asik dengan dunianya, kemudian dia merasa bahwa inilah kehidupan dia lalai dengan kehidupan akhirat, waliyadzubillah, kemudian dia dipalingkan dari al-haq, kemudian dia bermudah-mudahan dengan kemungkaran-kemungkaran, bermudah-mudahan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, bermudah-mudahan dengan larangan-larangan Allah, waliyadzubillah. Oleh karena itu kita betul-betul dianjurkan, kita betul-betul diperintah untuk selalu qanaah, untuk selalu merasa berkecukupan, untuk selalu wara, yaitu meninggalkan perkara yang kemungkinan besarnya akan memudaratkan akhirat kita, dan dianjurkan untuk selalu zuhud, yaitu meninggalkan perkara-perkara fudulul mubah, perkara-perkara mubah yang berlebihan, yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Kemudian juga sebagaimana telah kita ketahui, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu berhati-hati, untuk selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi, supaya dijaga dari fitnah, dari ujian kehidupan ini. Baik. Ketahuilah fatihillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manusia yang dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara tau'an laha tahta awamiriha. Manusia yang dicengkeram ataupun dikuasai oleh jiwanya, sehingga jiwa ini akan membinasakan dirinya, dan jadilah orang ini sebagai hamba jiwanya yang selalu mengerjakan perintah-perintah apa yang diperintahkan oleh jiwanya. Ini jenis yang pertama, manusia yang dikuasai oleh jiwanya. Yang kedua adalah manusia yang zaharu binufusihim, yang mencengkeram jiwanya, artinya dialah yang menguasai jiwanya, sehingga jiwa ini tunduk dengan dirinya. Jiwa ini mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya. Baik. Apa maksud dari ini semua? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa waqad wasafa Allah Subhanahu an-nafsa fil Qur'an bi thalath sifat. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan jiwa di dalam Al-Quran dengan 3 sifat. Yang pertama adalah al-mutmainnah, yang kedua adalah al-lawamah, adapun yang ketiga adalah al-amaratu bisu. Dalam 3 sifat ini, para ulama ataupun sebagian manusia berbeda pendapat. Apakah manusia itu memiliki 3 jiwa, yaitu jiwa yang mutmainnah, atau jiwa yang lawamah, atau jiwa yang amaratu bisu, ataukah ini adalah satu jiwa yang memiliki 3 sifat, ataukah ini adalah 3 jiwa yang memiliki 3 sifat. Wallahu a'lam bishawab, bahwa al-ilmu indallah, yang lebih kuat dari penjelasan para ulama, bahwa manusia itu memiliki 1 jiwa dan jiwa ini memiliki 3 sifat.
mutmainnah, al-lawwamah, dan amaratu bisu. Dan sifat dasar dari jiwa adalah al-amaratu bisu, yang maknanya selalu memerintahkan perkara yang jelek. Ini sifat dasarnya. Kemudian bisa berubah dari sifat dasar ini al-lawwamah, tingkatan yang kedua, yaitu yang bisa terbawa ke sana dan bisa terbawa ke sini. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan ketika manusia tidak bisa menguasai jiwanya, dan bahkan dia adalah manusia yang dikuasai oleh jiwanya, sebagaimana telah kita sebutkan, famalakathu fahalakathu aw faahlakathu, maka orang ini akan dibinasakan oleh jiwanya, akan dikuasai oleh jiwanya, yang mana jiwa ini selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, kepada perkara-perkara yang mungkar. Dan manusia sangat cenderung dengan hal tersebut, sangat cocok dengan perkara-perkara itu. Sebagaimana kita semua merasakan bahwa kita senang untuk mengerjakan perkara-perkara yang lebih kita cocoki daripada untuk mengerjakan perkara-perkara yang kita tidak cocok padanya. Dan manusia lebih seringnya cocok dalam perkara-perkara yang berbau kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka ditutupi ataupun diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa. Artinya bahwa perkara-perkara yang kita senangi lebih seringnya, lebih banyaknya, itu akan menghantarkan kita kepada perkara ataupun menghantarkan kita kepada neraka jahanam. Dan perkara-perkara yang kita benci itu lebih seringnya akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tolak ukur senang dan bencinya adalah apa? Syariat. Lagi enak-enak tidur misalnya, kemudian apa? Mendengarkan azan, maka keberadaan jiwa dia lebih senang untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk menegakkan apa? Salat. Menegakkan salat perkara yang tidak disenangi oleh jiwa, melanjutkan tidur perkara yang disenangi oleh jiwa. Nah, ini yang disenangi menghantarkan dia ke dalam neraka jahanam, yang ia benci akan menghantarkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nafs ini, jiwa ini, sifat dasarnya adalah memerintahkan perkara-perkara yang tadi. Perkara-perkara kemungkaran, perkara-perkara kejelekan. Akan tapi hal ini sangat disenangi, sangat dicintai oleh jiwa-jiwa manusia, oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melarang jiwanya dari hawa, yaitu perkara-perkara kemungkaran tetapi disenangi oleh jiwa. Perkara-perkara kemungkaran tapi disenangi oleh manusia, sehingga lebih seringnya dikatakan oleh manusia dengan apa? Kalimat hawa nafsu. Yaitu apa? Perkara yang disenangi tetapi penuh dengan kemungkaran. Orang yang seperti ini merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melarang jiwanya untuk mengerjakan hal-hal tadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat kembalinya. Ini untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang
yang selalu melarang jiwanya untuk mengerjakan kemungkaran-kemungkaran. Baik. Inilah sifat dasar an-nafs, yaitu ammaratu bisu, selalu memerintahkan, selalu menganjurkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang mungkar. Baik, kita akan ambil satu persatu ahwalun nafs, dari keadaan-keadaan jiwa. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang beruntung, jiwa yang dimiliki oleh hati yang salim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafs, jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ini adalah jiwa yang dimiliki oleh hati yang salim, yang dimiliki oleh hati yang salim, hati yang hidup, hati yang sangat berharga, harta yang sangat berharga bagi pemiliknya di yaumul akhirah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhir adalah hari yang sudah tidak ada manfaatnya lagi. Malun wala banun, harta, dan begitu pula banun, keturunan. Kalau di dunia, itulah harta yang paling berharga, kekayaan dan juga keturunan. Kalau seorang manusia memiliki kekayaan yang berlimpah tapi tidak memiliki keturunan, juga memiliki kekurangan. Kalau seorang memiliki keturunan tidak memiliki kekayaan, juga merasa kurang. Sehingga yang sangat lengkap adalah orang yang memiliki kekayaan dan juga memiliki keturunan. Dan inilah harta yang paling berharga bagi seorang manusia di dunia. Akan tapi di akhirat, hal tersebut ataupun apa yang telah kita sebutkan tadi tidak ada manfaatnya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat adalah qalbun salim, hati yang salim, hati yang sehat, hati yang suci, hati yang baik, hati yang suci sebagaimana disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, la tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau sekiranya hati kalian itu suci, maka sungguh kalian tidak pernah merasa cukup dari kalami rabbikum, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya hati salimlah yang selalu merindukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin untuk tilawatul Quran, untuk mentadaburinya, untuk membacanya, ataupun untuk mendengarkan ketika dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah hati yang salim, inilah hati yang suci. Dan hati inilah yang memiliki jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang akan memasukkan pemiliknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda jiwa mutmainnah adalah dia ketika memandang pujian ataupun celaan yang ditolak ukurnya adalah al-haq, dia menganggap sama. Dengan kata lain, dia mau dipuji atau dia mau dicela, dia akan tetap bertahan di atas al-haq. Dia tidak akan lari dari al-haq karena takut dicela.
Dia tidak akan lari dari al-haq karena ingin dipuji. Sungguh sangat banyak dari manusia, karena hanya sebatas takut dari celaan manusia, dia lari dari al-haq. Dia lebih memilih untuk terjaga dirinya dari celaan manusia daripada mengerjakan al-haq. Begitu pula sebaliknya, terlalu banyak manusia yang ingin mengharapkan pujian-pujian saudaranya, sehingga dia rela untuk meninggalkan al-haq demi pujian-pujian tersebut. Kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala kita, saudara-saudara kita, ataupun bahkan terkadang kita merasakan karena malu, karena tidak ingin dicemooh, sehingga mau mengerjakan kemungkaran, mau mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanda bahwa jiwa tersebut adalah bukan jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang memandang pujian dan celaan itu sama di hadapan al-haq. Dia siap untuk dicela walaupun dia harus mengerjakan al-haq, ataupun dia tetap sabar untuk mengerjakan al-haq walaupun dia harus dicela. Dan begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nafs yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan jiwa itu berbolak-balik. Keberadaan jiwa terkadang dia dalam keadaan mutmainnah, terkadang dia dalam keadaan lawamah, dan terkadang pula dia dalam keadaan amar atau bisu. Tergantung keimanan seorang manusia. Kalau keimanannya sedang tinggi, maka bisa jadi ketika itu dia memiliki jiwa yang mutmainnah, yang tenang dalam mengerjakan al-haq, tidak melihat kanan kiri. Dengan kata lain, dia akan tetap teguh, istiqomah di atas al-haq, walaupun resikonya adalah harus dijauhi oleh manusia, walaupun resikonya harus dengan kehidupan yang susah, walaupun resikonya harus menanggung sesuatu yang sangat berat menurutnya. Ini jiwa yang mutmainnah. Kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sungguh istiqomah ketika mengerjakan al-haq. Mereka begitu sabar ketika mengerjakan al-haq. Mereka begitu tenang dan teguh ketika menghadapi ujian-ujian, karena disebabkan al-haq yang ia pegangi ataupun yang mereka pegangi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalimat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah keimanan kita, dan bisa jadi, dan mudah-mudahan juga bisa sebagai alat untuk mengoreksi keberadaan hati-hati kita, keberadaan jiwa-jiwa kita, dan setelah itu bisa memperbaiki keadaan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.